Kaisar Naga Penjara di altar bahkan lebih terkejut lagi. Bagaimana situasinya? Selama ratusan juta tahun, rantai jurang ini telah menekan dan memblokir orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya di dunia bawah, menyempurnakan asal-usul mereka dan memperkuat jalur jurang maut. Ini adalah mimpi buruk bagi orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya di dunia bawah di Gunung Hunyue, tapi sekarang sangat mudah untuk ditaklukkan oleh pria kecil di depannya. Apakah kamu bercanda tentang dunia bawah? Kaisar Naga Penjara masih mengingat dengan jelas adegan di mana dia seperti mayat berjalan di bawah tekanan rantai jurang selama bertahun-tahun, disiksa oleh kekuatan jurang siang dan malam, dan menderita kesakitan. Tapi sekarang, Kaisar Naga Penjara memandang Molly dengan tidak percaya. Hahaha, rantai ini cocok banget buatku. Ya, bagus banget, ucap Molly memandang dengan penuh semangat rantai jurang yang mengelilingi tubuhnya, dengan ekspresi sangat terkejut di matanya. Rantai terlihat berkeliaran di sekujur tubuhnya. Setiap rantai memancarkan aura jurang yang membuat jantung berdebar-debar, menekan kehampaan dan mampu menembus orang kuat tingkat kaisar. Molly tampak bersemangat. Dia selalu kekurangan senjata harta karun yang lebih kuat, baik di alam semesta asli, laut kosmik, atau dunia bawah. Sekarang setelah mendapatkan rantai jurang, dia tiba-tiba merasa seperti sedang didorong oleh lengannya. Dia merasa setelah mendapatkan rantai jurang, kekuatannya setidaknya bisa meningkat beberapa persen, dan efektivitas tempurnya akan berubah dengan pesat. Qin Chen, ucap Molly tanpa sadar menoleh untuk melihat Qin Chen. Karena kamu mendapatkannya sendiri, simpan saja rantai jurang ini, kata Qin Chen dengan tenang sebelum Molly dapat berbicara. Oke, ucap Molly bersemangat. Dia mengangkat tangannya, dan rantai yang tak terhitung jumlahnya langsung terserap ke dalam tubuhnya dan menghilang, seperti batu yang tenggelam ke laut, tanpa mengeluarkan suara apapun. Tapi setelah melepaskan rantainya, Molly sedikit terkejut, kenapa dia harus meminta persetujuan Qin Chen saat dia melepaskan rantainya. Bagaimana mungkin seorang putra yang sangat kaya bisa begitu rendah hati? Memikirkan hal ini, ekspresi bangga dan gembira Molly tiba-tiba berubah menjadi jelek lagi. Kaisar Naga Penjara, kamu bebas sekarang. Ucap Qin Chen memandang Kaisar Naga Penjara di bawah, menyela keterkejutan di hatinya. Kaisar Naga Penjara tampak bingung, matanya sedikit linglung, dan dia bergumam, saya bebas. Begitu dia selesai berbicara, dia tanpa sadar naik ke langit. Namun, sebelum dia bisa meninggalkan altar, tiba-tiba, penghalang jurang tak kasat mata tiba-tiba muncul di atas altar, mencoba menekan Kaisar Naga Penjara lagi. Selain rantai jurang, altar di depannya juga berisi kekuatan penindasan, menyegel beberapa makhluk di dalamnya. Penghalang jurang menyentuh tubuh Kaisar Naga Penjara. Tiba-tiba, tubuh Kaisar Naga Penjara tampak terbakar. Dia dengan gila-gilaan tersulut oleh kekuatan jurang dan tidak bisa menahan untuk tidak berteriak. Itu adalah api jurang maut. Melihat api jurang gelap yang terus-menerus menyala di tubuh Kaisar Naga Penjara, utusan suci teratai hitam terkejut dan langsung berkata tanpa berpikir. Kaisar Yuming memandangnya, api jurang maut. Utusan suci teratai hitam mengangguk dengan tergesa-gesa, ya, api ini dihasilkan oleh jurang maut. Ia dapat membakar segala sesuatu di dunia, terutama di laut kosmik ini. Tidak ada yang bisa menghentikan pembakaran api jurang maut. Api ini ingin sepenuhnya mencium asal-usul Kaisar Naga dan memperkuat jalur jurang maut. Qin Chen mengerutkan kening, oh, saya tidak menyangka altar ini begitu berguna. Harus dikatakan bahwa anggota klan abis dari Kaisar Wu Yueming sangat siap. Tidak hanya mereka diperkuat oleh rantai abis, tetapi mereka juga dihadang oleh altar abis. Sekali jika makhluk di dalam mencoba melarikan diri dari jangkauan altar abis, mereka akan langsung menyalakan altar abis. Api jurang membakar seluruh sumbernya dan mengubahnya menjadi nutrisi. Cara-cara ini memang sejalan dengan gaya Kaisar Wu Yueming yang sangat kejam. Utusan suci teratai hitam buru-buru berkata kepada Qin Chen, Tuan, mungkin kekuatan di tubuh Tuan Molly dapat menekan api jurang maut. Mata Molly juga bersinar, dan dia segera bergegas turun dan berkata, Qin Chen, serahkan api jurang ini padaku. Namun, sebelum dia selesai berbicara, Qin Chen sudah sampai di penghalang jurang. Tidak perlu, serahkan saja api jurang maut ini kepadaku. Mata Qin Chen dingin, api yang dihasilkan dari jurang maut agak menarik. Saya sedikit penasaran, apa perbedaan antara nyala api jurang ini dan api lautan kosmisku?
Ucap Qin Chen mendengus dingin saat dia berbicara, dan tangannya yang besar telah menyentuh penghalang jurang. Dalam sekejap, api hitam yang menakutkan mengikuti lengan Qin Chen dan menyebar ke tubuhnya. Dengan keras, seluruh tubuh Qin Chen berubah menjadi pilar api hitam yang menyala dalam sekejap, dan seluruh tubuhnya tampak seperti manusia yang terbakar dengan ganas di ruang kosong ini. Api jurang maut menyala dalam sekejap, dan tidak ada makhluk yang menyentuhnya yang dapat menghentikan pembakarannya. Wajah Kaisar Yuming tiba-tiba berubah. Dia merasa sedikit tidak nyaman ketika dia ingin melangkah maju, dan berkata dengan cemas, "Nak Qin Chen, kamu sangat ceroboh. Serahkan saja api jurang itu kepada si kecil iblis. Lagi pula dia punya darah klan jurang maut, api seharusnya tidak dapat membakarnya sampai mati, dan meskipun membakarnya sampai mati, tidak akan menyakitinya. Jika terjadi sesuatu pada Anda, apa yang harus kami lakukan?" Ucap Kaisar Yuming memandang Qin Chen yang terbakar dan sama cemasnya seperti semut di panci panas, tidak bisa menahan diri untuk tidak berbalik. Api jurang ini mengalir ke tubuh Qin Chen dengan ganas, terus-menerus membakar tubuhnya, dan api jurang yang mengerikan juga turun langsung ke lautan jiwa Qin Chen, langsung menyulut jiwa Qin Chen. Huff! Api teratai hijau kekacauan. Ucap Qin Chen tiba-tiba mengaktifkan api teratai hijau kekacauan di benaknya. Dalam sekejap, api teratai hijau mekar satu demi satu, dan nafas kacau yang tak ada habisnya memenuhi udara, langsung bertabrakan dengan api jurang. Kedua api itu berbenturan dengan cepat, membentuk pemandangan yang menakutkan. Suara api yang robek terdengar, dan Qin Chen terkejut melihat api teratai hijau kekacauannya langsung menyala di bawah sentuhan api jurang, dan api hijau yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat ditekan. Api jurang maut memang kuat. Gumam Qin Chen mengerutkan kening. Api teratai hijau kekacauan ini dikeluarkan olehnya dari alam semesta asli. Ini adalah perpaduan api yang tak terhitung jumlahnya yang diperoleh Qin Chen di masa lalu. Setelah bertahun-tahun kesusahan guntur, ia telah dibaptis dan dipadatkan. Ini sangat kuat dan dapat menyebabkan kerugian bagi kaisar biasa. Tetapi pada saat ini, di bawah nyala api jurang, api teratai hijau kekacauan terus menyusut, yang sedikit mengejutkan Qin Chen. Yang lebih mengejutkan Qin Chen adalah ketika api jurang menyulut api teratai hijau kekacauan, itu benar-benar melarutkan kekuatan asli dalam api teratai hijau kekacauan, seolah-olah dua kekuatan satu yin dan satu yang saling menetralkan, dan api jurang maut ini jelas mengambil alih. Api teratai hijau kekacauan terus mundur. Lautan jiwa Qin Chen diserang oleh api jurang dan terbakar secara tiba-tiba. Setiap jejak kekuatan jiwanya dengan cepat dimakan oleh api jurang. Pada saat ini, api jurang itu seperti binatang jurang raksasa, dengan liar melahap semua kekuatan, apakah itu api teratai hijau kekacauan, atau tubuh dan jiwa Qin Chen, semuanya tersulut olehnya dan ditelan sedikit demi sedikit olehnya, dengan ekspansi yang menakutkan. Pantas saja jurang ini menjadi musuh laut kosmik. Melihat pemandangan ini, Qin Chen tersentak dan merasa ngeri. Meskipun dia belum pernah menerobos ke alam Kaisar Agung, baik tubuh dan jiwanya telah mencapai kondisi yang sangat menakutkan, dan kekuatan biasa tidak dapat membubarkannya. Tapi pancaran api jurang ini saja mengandung kekuatan yang begitu menakutkan pada saat ini, menyala sepenuhnya. Begitu dilepaskan, itu akan menjadi seperti wabah. Bagaimana orang-orang kuat di laut kosmik bisa melawan klan jurang? Tuanku, melihat api gelap di tubuh Qin Chen menyala semakin ganas, ekspresi Taiyin Mingnu dan yang lainnya berubah drastis, dan mereka tiba-tiba menjadi sangat cemas. Kaisar Yuming, kekuatan jiwa keluar dari tubuhmu, yang berarti jiwanya telah tersulut. Sekarang kamu dalam masalah besar. Temukan jalan secepatnya, ucap utusan suci teratai hitam sangat cemas. Bahkan dia, anggota klan Abis, tidak berani menyentuh api jurang dengan mudah. Qin Chen terlalu sembrono. Kaisar Yuming juga menjadi cemas, apa yang dapat saya lakukan mengenai hal ini? Dia segera menatap Mo Li dengan tergesa-gesa, iblis kecil, cepat, naik dan pimpin api jurang menjauh dari Qin Chen dan Kaisar Naga Penjara, dan bawa ke dirimu sendiri. Jangan biarkan apapun terjadi pada mereka. Mo Li terlihat jelek, tapi hatinya masih sedikit bangga. Sepertinya Qin Chen masih tidak bisa hidup tanpanya di dunia bawah ini. Meskipun jauh di dalam hatinya, Mo Li terus bergerak, dia mengambil langkah maju dan berjalan langsung menuju Qin Chen, berniat untuk menarik api jurang dari dirinya ke dirinya sendiri.
Api jurang di depannya tidak memiliki kekuatan untuk menyakitinya, melainkan memberinya perasaan yang sangat hangat. Tapi sebelum dia bisa menyentuh Qin Chen, yang terbungkus api gelap, tiba-tiba berkata dengan tenang, "Tidak perlu." Kata-katanya jatuh. Guntur yang mengerikan tiba-tiba meledak dari tubuh Qin Chen. Di bawah guntur ini, api jurang yang menyelimuti Qin Chen dan tidak dapat dipadamkan, itu dipadamkan dalam sekejap dan dimusnahkan dalam sekejap. Guntur penghakiman. Gumam Kaisar Yuming, pupilnya mengecil. Ekspresi Molly juga sedikit berubah. Ketika kilat muncul, tanda peringatan muncul secara misterius di jurang totem jauh di dalam jiwanya, seolah-olah dia merasakan musuh alami, dan dia merasakan rasa takut. Mustahil. Sekarang saya akhirnya memiliki backstage, saya tidak sebaik Qin Chen bukan. Hati Molly tiba-tiba tenggelam, dan wajahnya berubah jelek. Yah, api jurang maut memang luar biasa. Dalam benak Qin Chen, nyala api gelap naik perlahan, diselimuti oleh kekuatan guntur, jinak seperti kucing. Meski api jurang terbungkus, Qin Chen masih merasakan kekuatan mengerikan yang terkandung di dalamnya. Segera, Qin Chen memandang Kaisar Naga Penjara tidak jauh dari sana, mengangkat tangannya, dan dengan raungan, kekuatan guntur yang mengerikan menyapu dan menyelimuti Kaisar Naga Penjara. Saat berikutnya, api jurang yang menyelimuti Kaisar Naga Penjara langsung meleleh seperti salju putih di bawah terik matahari. Dalam sekejap, api jurang di sekitar seluruh altar jurang dikosongkan, tidak meninggalkan jejak. Rasa sakit yang parah di tubuh Kaisar Naga Penjara menghilang. Dia melihat pemandangan ini dengan kaget. Setelah tertegun, dia buru-buru mendatangi Qin Chen dan memberi hormat dengan hormat. "Penjara Naga, saya telah melihat Tuan Chen." Saat ini, dia sepenuhnya diyakinkan oleh Qin Chen dan sangat terkejut. Itu adalah api jurang maut. Dia sebelumnya diselimuti oleh api jurang maut dan tidak mampu menahannya. Seluruh tubuhnya seperti penggorengan terbakar dan dia tidak bisa menekannya sama sekali. Tapi di bawah gelombang Qin Chen, api jurang di tubuhnya menghilang dalam sekejap, yang sungguh keterlaluan. Di depan Qin Chen, kepala Kaisar Naga Penjara diturunkan, dengan hormat seperti budak tua, tanpa sedikit pun rasa jijik di hatinya. Sebelumnya, dia memanggil Qin Chen Tuan Muda Chen hanya karena pengingat Kaisar Yuming, tapi sekarang, dia benar-benar kagum. Qin Chen mengangguk dan melirik Kaisar Naga Penjara. Dia melihat Kaisar Naga Penjara dipenuhi bekas luka. Penindasan ratusan juta tahun telah menyebabkan sisik naganya patah dan ada luka di mana-mana. Beberapa lukanya tertutup tulang, bahkan organ dalamnya pun terlihat, bahkan ada bekas kekuatan jurang yang keluar dari luka berdarah tersebut. "Apakah lukamu baik-baik saja?" ucap Qin Chen sedikit mengernyit. Dapat dilihat bahwa meskipun Kaisar Naga Penjara keluar dari altar hidup-hidup, luka-lukanya sangat serius, dan kekuatannya mungkin sangat terpengaruh. Kaisar Naga Penjara buru-buru berkata, "Tuan Muda Chen, luka saya baik-baik saja. Saya sangat bersyukur bisa melarikan diri dari altar jurang hidup-hidup. Adapun luka ini, selama saya diberi cukup waktu, saya pasti bisa menyembuhkannya. Tuan Chen tidak perlu khawatir," ucap Kaisar Naga Penjara berkata dengan hati-hati. Kaisar Yuming tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, "Idiot, lukamu terinfeksi oleh kekuatan jurang maut. Berapa lama waktu yang kamu perlukan untuk pulih sendiri?" Karena itu, dia langsung pergi ke Kaisar Naga Penjara dan berkata kepadanya, "Mengapa kamu tidak meminta Qin Chen untuk membantumu?" Kaisar Naga Penjara tertegun. Kaisar Yuming berkata lagi, "Kamu masih belum mengerti. Apa yang dikatakan Chen Shao adalah membantumu dengan sepenuh hati. Mengapa kamu tidak bersyukur? Selain itu, tidak masalah apakah lukamu adalah lebih baik atau tidak. Jika nanti kamu menghadapi pertempuran, kamu menyeret penyakitmu, bagaimana kamu bisa mengorbankan tubuhmu dan mati demi Qin Chen? Chen Shao menyelamatkanmu karena kamu masih berguna. Kamu juga seorang kaisar veteran. Mengapa kamu masih membutuhkan aku untuk mengajarimu sedikit keduniawian ini?" Saat dia berbicara, Kaisar Yuming memandang Qin Chen dan berkata sambil tersenyum malu-malu, "Nak Qin Chen, menurutmu begitu bukan? Molly, pergi dan bantu dia," ucap Qin Chen menoleh ke Molly dan berseru. Sudut mata Molly bergerak-gerak. "Sial, saya tidak mendapat manfaatnya, semua pekerjaan saya lakukan sendiri." Dengan pemikiran mendalam di dalam hatinya,
Molly telah tiba di depan Kaisar Naga Penjara. Dia mengulurkan tangan kanannya dan menekannya langsung ke tubuh besar Kaisar Naga Penjara. Kekuatan jurang yang diserang di tubuh Kaisar Naga Penjara mulai mendidih dengan cepat, dan gumpalan kekuatan jurang perlahan keluar dari tubuh Kaisar Naga Penjara. Nafas jurang ini dengan cepat berubah menjadi tetesan dan menyatu menjadi aliran-aliran kecil, akhirnya seperti lautan luas, semuanya memasuki tubuh Molly dalam sekejap. Kekuatan jurang yang mengerikan melonjak ke seluruh tubuh Molly. Dia menutup matanya dan langsung mengeluarkan erangan nyaman. Aura jurang yang dapat bertahan di tubuh Kaisar Naga Penjara selama bertahun-tahun adalah sisa kekuatan yang membandel, tidak diragukan lagi merupakan tonik yang bagus untuk Molly. Di sampingnya, utusan suci teratai hitam tidak bisa menahan diri untuk tidak menjilat lidahnya ketika melihat ini, merasa iri di dalam hatinya. Meski ia juga merupakan anggota klan Abyss, namun ia tidak mampu menelan seluruh kekuatan jurang tersebut. Mampu memurnikan dan menelan kekuatan jurang sesuka hati sudah layak menjadi anggota keluarga kerajaan. Tanpa polusi kekuatan jurang, Kaisar Naga Penjara merasa rileks di sekujur tubuhnya, seolah-olah gunung yang menekannya telah dihilangkan. Nafas yang semula tak bernyawa dan hendak dikuburkan tiba-tiba melonjak, seolah-olah dia seperti terlahir kembali. Di saat yang sama, luka di tubuhnya diperbaiki dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Hahaha, Kaisar Naga Penjara sangat gembira. Dia awalnya berpikir bahwa meskipun dia diselamatkan, hampir tidak mungkin untuk mendapatkan kembali kekuatannya tanpa era. Tak disangka, dalam sekejap, lukanya sudah pulih sepenuhnya. Terima kasih banyak atas bantuannya, Tuan Chen. Mulai sekarang, jika Tuan Chen membutuhkan sesuatu dari saya, katakan saja. Saya, Naga Penjara, akan menembus api dan air tanpa ragu-ragu. Ucap Kaisar Naga Penjara buru-buru berlutut dengan satu kaki, terlihat sangat bersemangat. Molly, yang masih sedikit terkejut, tiba-tiba berubah menjadi jelek. Oh sial, lukanya sembuh olehnya, tapi manfaatnya ada pada anak itu. Nak Molly, puaslah saja. Tanpa Qin Chen, bagaimana kamu bisa berada di tempatmu saat ini? Selain itu, kamu menyerap kekuatan jurang tadi, yang bisa dianggap sebagai suplemen. Kamu mendapat manfaat, dan dia mendapat manfaat, situasi yang saling menguntungkan. Pada saat ini, suara leluhur iblis Luo langsung bergema di benak Molly. Tanpa bocah itu, bukankah Kaisar ini bisa mendapatkan manfaat ini? Ucap Molly mendengus dingin di dalam hatinya. Namun, dia hanya berbicara, tetapi dia tahu betul di dalam hatinya bahwa tanpa Qin Chen, dia bahkan mungkin tidak dapat memasuki formasi 10.000 penyegelan. Nak Qin Chen, sudah waktunya kita pergi dari sini sekarang bukan? Ucap Kaisar Yuming berkata buru-buru. Tidak perlu terburu-buru. Ucap Qin Chen memandangi lorong jurang di bawah dengan mata yang dalam dan berkata lagi, katakan padaku, seperti apa dunia jurang di balik lorong jurang ini? Apa yang ingin kamu lakukan? Ucap Kaisar Yuming terkejut, kamu tidak boleh gegabah, dunia jurang dikabarkan sebagai tempat tak bernyawa. Begitu orang-orang dari lautan kosmik menerobos ke dalamnya, mereka akan ditarik masuk oleh kekuatan jurang yang tak ada habisnya, menjadi zombie berjalan, dan tidak pernah terlihat lagi. Benarkah? Ucap Qin Chen berkata dengan ringan, lalu mengapa permaisuri Ming Yue bisa memasukinya? Saya mendengar dari utusan suci teratai hitam bahwa ada master lain di dunia bawah yang juga telah membobol dunia jurang dan mencoba menyelamatkan permaisuri Ming Yue bukan? Ini, ucap Kaisar Yuming tertegun dan kehilangan kata-katanya, jurang dapat menembus laut kosmik kita, dan orang-orang kuat dari laut kosmik kita secara alami dapat memasukinya. Selama mereka mencapai batas tertentu tingkat kekuatannya, mereka mungkin tidak sepenuhnya terkorosi oleh kekuatan jurang maut dalam waktu singkat. Tapi kamu sekarang, Qin Chen tidak menunggu Kaisar Yuming selesai berbicara, dan menoleh untuk melihat Kaisar Naga Penjara, Prison Dragon. Lorong jurang ini dapat memungkinkan orang-orang dari klan Abyss untuk memasuki dunia bawah. Bisakah itu mengizinkan orang-orang dari dunia bawah seperti saya pergi ke dunia jurang? Prison Dragon tertegun dan menjawab, Tuan Chen, seharusnya, tidak masalah. Saya telah melihat orang-orang dari klan Abyss keluar dari lorong jurang ini dan kemudian kembali. Jalur ini seharusnya dua arah. Dua arah. Ucap Qin Chen matanya tiba-tiba berkilat. Nak Qin Chen, kamu tidak boleh gegabah,
Dengarkan aku, ucap Kaisar Yuming berbicara dengan tergesa-gesa. Tapi sebelum dia selesai berbicara, dengan keras, kekuatan spiritual Qin Chen terbang keluar dari tubuhnya dan memasuki lorong jurang. Kamu, ucap Kaisar Yuming mengubah warnanya. Jurang maut, pikiran Molly bergerak, matanya bersinar, dan pada saat yang sama, seberkas pikiran spiritualnya juga terbang keluar dan memasuki lorong jurang. Begitu dia memasuki lorong jurang, pikiran spiritual Qin Chen tiba-tiba terkoyak oleh kekuatan melahap yang menakutkan, dan hampir hancur di tempat. Untungnya, pikiran spiritual Qin Chen menyatu dengan jejak kekuatan jurang, yang memungkinkan jiwanya tetap utuh dan tidak hancur di tempat. Setelah beberapa saat, pikiran spiritual Qin Chen tiba-tiba terbuka, dan dunia yang gelap dan dalam tiba-tiba muncul di depan mata Qin Chen. Apakah ini dunia jurang maut? Ini adalah dunia yang sangat gelap dan dingin, seperti langit berbintang yang sepi di alam semesta, semacam keheningan dingin tanpa kehidupan, seolah-olah akan membekukan jiwa manusia, membuat manusia tenggelam selamanya dan terjebak dalam kegelapan. Dibandingkan dengan dinginnya dunia bawah, dunia jurang ini lebih sepi, acuh tak acuh, kacau, dan gelap, semacam keputusasaan tanpa harapan. Antara langit dan bumi, aura jurang yang menakutkan melonjak. Setelah kekuatan pemikiran spiritual Qin Chen muncul, dia langsung merasakan keberadaannya. Seperti mencium hiu berdarah, dia dengan cepat melonjak setelah menemukan keberadaan alien. Datang, dengan gila-gilaan menghancurkan pikiran spiritual Qin Chen. Pada saat ini, dengan suara mendengung, pikiran spiritual Molly tiba-tiba muncul di samping Qin Chen. Kekuatan jurang, yang dengan panik memenuhi pikiran spiritual Qin Chen sepertinya merasakan sesuatu yang membuat mereka bersemangat. Mereka mendidih dalam sekejap. Mereka meninggalkan penindasan Qin Chen dan malah menuangkan ke dalam pikiran ilahi Molly dengan gila-gilaan. Kesadaran spiritual Molly meningkat pesat dengan kecepatan yang mencengangkan. Pada saat ini, di kedalaman kehampaan yang tak berujung dan jauh, sepertinya ada keberadaan menakutkan yang merasakan perubahan di sini, dan aura menyeramkan dengan cepat menyebar ke sini. Sebelum nafas ini tiba, tanda peringatan kuat muncul di benak Qin Chen. Dia adalah orang kuat di jurang maut. Wajah Qin Chen sedikit berubah. Sekarang mereka tidak boleh ditemukan oleh orang-orang kuat di jurang maut, jika tidak, mereka akan mendapat masalah. Memikirkan hal ini, Qin Chen tiba-tiba menatap Molly dan berkata dengan suara yang dalam, "Molly, ayo mundur." "Saya," ucap Molly berada di tengah keterkejutan. Ketika dia mendengar kata-kata Qin Chen, ekspresinya tiba-tiba menjadi terkejut. Tapi setelah melihat mata Qin Chen, dia langsung tidak berani membantah, dan buru-buru menghancurkan pikiran spiritualnya. Dalam sekejap, pikiran spiritual Molly mulai runtuh dengan cepat, mencoba menghilangkan dunia. Dan saat itu juga, dalam kehampaan gelap tidak jauh, sebuah bayangan tiba-tiba muncul dan dengan cepat mendekati Qin Chen dan Molly. "Siapa yang berani masuk tanpa izin ke sini?" Ucap hantu ini jelas sedang menyergap di dekatnya. Pada saat ini, ia merasakan pergerakan di sini dan segera bergegas ke sini. Setelah melihat pikiran spiritual Qin Chen di kejauhan, setelah itu, anggota klan jurang ini dengan cepat berubah menjadi aliran cahaya, lalu dia menyelimuti Qin Chen. Hantu ini langsung berubah menjadi langit gelap yang luas, tiba-tiba menyelimuti Qin Chen, dan memancarkan pikiran jahat dan menakutkan, langsung mengalir ke dalam pikiran spiritual Qin Chen. Kekacauan, kekacauan. Ini adalah perasaan pertama yang muncul di benak Qin Chen. Meskipun aura utusan suci teratai hitam dan uka sangat dingin dan aneh, bagaimanapun juga, mereka telah bertahan di dunia bawah selama bertahun-tahun dan telah mengintegrasikan kekuatan banyak orang kuat di dunia bawah. Faktanya, aura mereka telah menjadi jauh lebih lembut. Hanya dengan begitu kita tidak bisa menjadi sasaran hukum surgawi di dunia bawah. Namun kekacauan aura anggota klan Abyss di depannya setidaknya 10 kali lebih menakutkan dibandingkan dengan utusan suci teratai hitam. Mereka adalah semacam keberadaan aneh yang bisa membuat orang menjadi gila hanya dengan melihatnya. Orang-orang dari jurang maut. Gumam Qin Chen, matanya berkedip. Awalnya, pikiran spiritualnya siap untuk dibubarkan di tempat, tetapi sekarang dia melihat anggota klan Abyss ini, pikiran Qin Chen segera bergerak. Bunuh. Menghadapi anggota klan Abyss di atas kepalanya, Qin Chen langsung meninju. Dalam sekejap, aura aturan yang menakutkan naik ke langit,
seperti semburan, langsung meledak ke langit yang dibentuk oleh anggota klan Abyss. Kedua kekuatan mengerikan itu bertabrakan, langsung meletus menjadi suara gemuruh yang menggemparkan bumi, dan dampak mengerikan seperti tanah longsor melanda, menutupi kekosongan dalam jarak 1.000.000 mil. Yang mengejutkan Qin Chen adalah kekuatan yang dia sapu gagal menyebabkan fluktuasi sekecil apapun di kehampaan di sekitarnya. Kekosongan di jurang tampaknya mengandung jenis kekacauan khusus, menelan segala macam hal yang berwujud dan tidak berwujud setiap saat. Selain itu, setelah serangan Qin Chen meledak ke tubuh anggota klan Abyss, dia juga merasakan kekuatan pelarian kekacauan yang mengerikan, yang sebenarnya memusnahkan kekuatan aturannya yang luas dalam sekejap, seperti batu yang tenggelam ke laut, kembali tanpa hasil. Penduduk Abyss memiliki kekuatan yang sangat aneh. Di jurang ini, kemampuan mereka untuk bertahan hidup kemungkinan besar akan meningkat pesat, membuat mereka sangat sulit untuk dibunuh. Gumam Qin Chen, pupilnya menyusut dan dia diam-diam terkejut. Alasan kenapa dia berani mengambil tindakan adalah karena dia merasakan aura anggota klan Abyss yang menyerang tidak terlalu kuat. Tingkat jiwanya jauh lebih lemah dibandingkan utusan suci teratai hitam dan Uka. Tapi setelah pertarungan sesungguhnya, Qin Chen mengerti mengapa orang kuat di lautan kosmik berubah warna begitu banyak ketika dia mendengar jurang maut. Pukulan sebelumnya sudah cukup untuk melukai seorang kaisar biasa di dunia bawah, tapi di depan anggota klan Abyss ini, itu tidak berpengaruh. Ini sungguh menakutkan. Ras alien. Kamu adalah ras alien yang turun dari lorong jurang maut. Setelah berpindah tempat dengan Qin Chen, suara serak yang samar-samar keluar dari kehendak kacau anggota klan Abyss. Suara serak ini mengandung kekacauan yang tak ada habisnya dan makna jahat, yang membuat Qin Chen merasa sedikit menyeramkan ketika mendengarnya. Aku akan menangkapmu, aku akan menangkapmu, tuanku, aku pasti akan memberimu hadiah. Dengan gelombang keinginan yang kacau, langit yang dibentuk oleh orang-orang Abyss menjadi semakin menakutkan. Seperti laut yang bergelombang, berubah menjadi tsunami hitam yang mengejutkan, mencoba membungkus Qin Chen sepenuhnya dan menangkapnya hidup-hidup. Qin Chen menyipitkan matanya, ingin menangkapku. Kekuatan guntur. Guntur yang menyilaukan meledak dari tubuh Qin Chen dalam sekejap. Guntur ini seperti guntur gelap, menyapu dengan liar dan meledak pada orang-orang klan Abyss yang sedang menyapu. Raungan terdengar seperti hantu yang melolong, dan lautan keinginan orang-orang Abyss yang kacau seketika terjadi. Keinginan yang bergulir berputar dengan liar, seperti hantu yang melolong, dingin dan jahat. Kekuatan apa yang kamu miliki? Ucap anggota klan Abyss menyusut dengan hebat di bawah kekuatan Qin Chen, meraung dan memutar kesakitan. Namun, tidak ada sedikit pun rasa bangga di wajah Qin Chen, malah pupil matanya menyusut. Efektivitas kekuatan petirnya sendiri jelas ditekan di jurang ini. Tidak, ini bukan karena kekuatan guntur telah melemah, tapi kekuatanku terlalu lemah dan telah ditekan oleh kekuatan di dalam jurang, yang mencegah kekuatan guntur untuk mengerahkan kekuatan aslinya. Pikir Qin Chen, pupilnya menyusut dan dia langsung menyadari sesuatu. Lagi pula, apa yang dia turunkan ke dalam jurang ini sekarang hanyalah pemikiran ilahi, yang tidak mengandung banyak kekuatan guntur. Selain itu, tingkat kultivasinya bahkan belum mencapai ranah Kaisar Agung, sehingga dia tidak dapat mengeluarkan kekuatan aslinya secara maksimal. Kombinasi keduanya sangat membatasi kekuatan guntur di tubuhnya, membuatnya tidak dapat mengerahkan kekuatan aslinya. Qin Chen tiba-tiba mengangkat kepalanya. Pada saat ini, aura menakutkan di kejauhan menyebar dari tempat yang sangat jauh. Kecepatannya secepat kilat dan batu api, dan dibutuhkan waktu kurang dari beberapa napas untuk mencapai tempat ini dalam sekejap. Pada saat ini, sebelum nafas itu benar-benar tiba, Qin Chen merasakan perasaan gemetar di dalam jiwanya, dan merinding muncul di sekujur tubuhnya. Hal ini tidak boleh dilawan. Ini adalah sinyal peringatan kuat yang diberikan oleh jiwa kepadanya. Dengan 3 napas, saya khawatir dengan intensitas kekuatan guntur yang saya kendalikan dengan pikiran ilahi saya tidak akan bisa membunuh anggota klan Abyss ini. Dalam hal ini, sepertinya saya harus menggunakan kekuatan eksternal. Pikiran Qin Chen bergerak dan dia langsung melihat pikiran spiritual Molly yang hancur. Inilah yang kamu minta agar aku mundur. Sekarang semangatku telah runtuh, aku tidak bisa lagi bertarung untukmu. Pikiran Molly masih sadar saat ini, jadi dia buru-buru berkata setelah melihat ini. Qin Chen menyipitkan matanya dan berkata, jangan khawatir,
Saya tidak ingin kamu bertarung, saya hanya ingin menggunakan kekuatan pemikiran spiritualmu. Kata-kata itu jatuh. Qin Chen meraihnya dengan tangan besarnya dan langsung menangkap kehendak ilahi Molly yang hancur. Kondensasi. Dengan teriakan tajam, pikiran spiritual Molly yang hancur dengan cepat berubah menjadi pedang hitam pekat di bawah kendali Qin Chen, dan menikam anggota klan Abyss di atas kepalanya. Mata Molly melebar, sebelum keinginannya runtuh, dia dengan jelas merasakan bahwa bilah tajam yang diubah dari pikiran spiritualnya telah menembus ke bagian tubuh anggota klan jurang, dan lapisan kekacauan dan kekuatan yang tidak teratur, polusi datang dan membuat orang matanya langsung menjadi gelap. Keinginannya runtuh, dan dia sudah mundur ke dalam lorong jurang, dan dia tidak bisa lagi melihat gambaran jurang maut. Apa yang tidak dilihat Molly adalah ketika bilah tajam yang diubah oleh pikiran spiritualnya menembus tubuh anggota klan jurang itu tiba-tiba mengeluarkan jeritan yang melengking, dan aura jurang yang kacau di tubuhnya tiba-tiba bergetar dan menghilang. Ini sebenarnya menyampaikan rasa ketakutan yang luar biasa. Apakah orang-orang dari Abyss ini takut? Pikir Qin Chen, matanya berkedip. Setelah diserang oleh kekuatan Molly, kesadaran anggota klan Abyss yang tidak teratur dan kacau terus menyampaikan rasa takut, dan tubuh mereka tampak membeku, tidak bisa bergerak. Apa yang terjadi? Gumam Qin Chen benar-benar terkejut. Kekuatan iblis ini begitu kuat sehingga bisa berdampak besar pada orang-orang di Abyss. Di hadapan kekuatan Molly, anggota klan Abyss itu seperti boneka Teddy yang menghadap naga raksasa, tergeletak di tanah, gemetar, tanpa ada keberanian untuk melawan. Sepertinya asal-usul Molly ini lebih luar biasa dari yang kubayangkan. Pikir Qin Chen, hatinya tergerak, dan pikirannya hanya bertahan sesaat. Saat berikutnya, guntur yang ada di tangannya telah menyelimuti seluruh anggota klan Abyss ini. Cahaya guntur melonjak, dan di bawah kekuatan guntur Molly dan Qin Chen, tubuh anggota klan Abyss benar-benar runtuh, hanya menyisakan sumber inti kekacauan, yang diambil ke tangan Qin Chen. Keseluruhan prosesnya terdengar lama, namun nyatanya hanya membutuhkan waktu sesaat. Menyingkirkan sumber dari anggota klan Abyss, sosok Qin Chen menghilang dalam sekejap tanpa jeda apapun, dan langsung mundur ke dalam lorong jurang yang tersembunyi di kehampaan yang tak berujung. Ia langsung diselimuti oleh kekuatan melahap dan menghilang dengan letupan. Dan saat Qin Chen menghilang, aura menakutkan itu seperti lautan luas, turun ke sini dalam sekejap, membentuk guncangan yang mengerikan. Pikiran itu menyapu seperti tsunami, menyapu segalanya. Beberapa sosok menakutkan langsung muncul di sini. Hah? Di mana aura aneh di sini sebelumnya? Kenapa hilang? Aneh? Memang ada kekuatan yang sangat aneh yang muncul sebelumnya. Sepertinya, bahkan kekuatan di tubuhku pun ketakutan. Kenapa tiba-tiba menghilang? Apakah ini ilusi? Ucap beberapa sosok menakutkan ini menunjukkan keraguan di wajah mereka. Itu tidak benar. Tiba-tiba mata sosok gelap menyipit, dan dia dengan cepat melangkah maju, melihat kehampaan di depannya, dan berkata dengan suara yang memadat, "Ini, ada sisa aura orang-orang Abyssku. Seseorang jatuh di sini. Siapa itu? Lagi pula, kenapa ada kekuatan di sini yang benar-benar berbeda dari klan Abyssku?" Mata dari sosok-sosok ini memadat, dan pikiran spiritual mereka melonjak satu persatu. Mereka semua adalah ahli di dekat jurang ini, jadi mereka secara alami dapat merasakan ada sesuatu yang salah. Saat mereka sedang berdiskusi, tiba-tiba, nafas yang menakutkan tiba-tiba datang dari langit yang jauh. Segera setelah nafas ini muncul, jurang dan kehampaan di sekitarnya langsung mendidih, yang sangat menakutkan. Tuan penguasa wilayah. Ketika aura menakutkan ini datang, semua orang kuat jurang yang hadir tampak ngeri dan buru-buru berlutut. Mereka menahan aura mereka satu persatu, tubuh mereka gemetar ketakutan. Orang yang datang hanyalah proyeksi, namun justru membuat orang-orang kuat jurang yang datang ke sini merasa seperti sedang melihat dewa, dan mereka tidak berani mengambil nafas.